لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah Langgar Surya yang mudah-mudahan kita keseluruhnya mendapatkan curahan pandangan rahmat serta keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dari sebelum kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali bersama-sama hadir seusai menjalankan salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah seputar masalah keesahan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap apa yang kita gawikan ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan kita untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan keridhaan dari Allah di dunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat, dan kita harapkan dikumpulkan sebagaimana kumpulnya kita di dunia, berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam yang dimana pengarang mengatakan di dalam hikmah untayan mutiaranya, in aratta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi madza yuqimuka. Al-Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan, in aratta, jikalau engkau menginginkan, an ta'rifa qadraka indahu, ingin mengetahui bagaimana kadar ukuran dirimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah pada apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan, memposisikan dirimu. Apabila kita pengen nak tahu bagaimana keadaan diri kita di sisi Allah, apakah kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau kita termasuk orang-orang yang dimurkai? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang Allah senang dengan kita, atau kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi dengan kita? Maka kita bisa bingung keadaan kita dewek-dewek
di dalam apa Allah posisikan kita. Ya, ini perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah. Maka dari itu pensyarah mengatakan ja'alallahu ta'ala bihikmatihi khalqahu ala qismain. Jadi Allah itu dengan hikmahnya menjadikan hamba-hambanya kita sekalian sebagai makhluk yang terkhususnya, yang mukallaf, yang diberikan beban dalam syariat, itu terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam kita seluruhnya. Seluruh manusia yang ada di dunia ini Allah bagikan dua macam. Dan pembagian ini Allah dewek sebenarnya yang ngomong di dalam Quran, tetapi diterjemahkan dengan kalimat yang berbeda di dalam kitab ini untuk memperjelas kepada kita sekalian. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa seluruh orang-orang di dunia ini syaqiyun wa sa'id. Ada kelompok-kelompok yang dia termasuk asqiya, celaka, wong yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah catat dari beradanya 4 bulan di dalam perut ibunya sebagai orang-orang penghuni neraka. Ini golongan yang pertama. Adapun yang kedua adalah golongan orang-orang yang suada, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bakal bahagia dengan kebahagiaan yang sejati. Jadi cuma ada dua, tak kaki tiganya. Ya. Maka pengarang mengatakan, apabila engkau ingin mengetahui posisimu di sisi Allah, maka jingoklah di dalam apa Allah posisikan diri kita di dalam kehidupan dunia ini. Ini misal kita termasuk orang-orang yang Allah letakkan di dalam diri kita sedih ketika harus kehilangan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, atau kalau kita misal telat misalnya sholat berjamaah itu kita merasa nyeselnya. Oh, berarti di dalam diri kita itu ada sebutir dari rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang dari setitik rasa cinta Allah kepada kita menanamkan sifat yang namanya sedih ketika harus kehilangan kesempatan untuk melakukan amal-amal yang baik. Maka ini juga disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka bahwa kita ini sudah baca dan ngelko, sudah baca dan ningo, termasuk kita ini penghuni surga atau penghuni neraka dengan amal-amal kita dulu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melakukan. Karena kata Nabi, innal mar'a khuliqa fima amila fima khuliqa lahu, atau Al-Qabatul sallallahu alaihi wasallam, setiap hamba itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan yang dia diciptakan untuknya. Kalau misal ada seorang melakukan amal baik itu mudah, tidak susah bagi dia untuk melakukan amal-amal yang baik, sholat berjamaah, hadir di majelis ta'lim, ataupun untuk membaca Quran. Itu sebenarnya hakikatnya bukan dia yang memang benar-benar secara mutlak menginginkan gak ngawikan perbuatan baik itu, tapi sejatinya Allah yang dari zaman azali sudah mencatatkan fulan bin fulan
di waktu sekian, di langgar surya, hadir di majelis taklim, selesai menjalankan sholat subuh, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah dicatat. Ya. Maka dari itu, sejauh apapun dia berada, dia bertempat, kalau sudah tercatat di waktu ini dia hadir dalam majelis taklim, maka pasti dia hadir, mudah bagi dia untuk kesini. Ada dari pokoknya wasilah perantara untuk menyampaikan dia ke sini, kemudian dia duduk, dia mendengarkan, dia memahami, yang kemudian dia mengamalkan apa yang dia dengar, dan buah dari apa yang dia amalkan itu adalah kecintaan dari Allah yang Allah juga sebenarnya sudah persiapkan untuk dia. Dan sebaliknya, ketika ada hamba mudah bagi dia untuk melakukan perbuatan buruk, padahal misal jauh dari rumah dia ke tempat maksiat yang jauh, tahan ngancam-ngancam dia, padahal sebenarnya untuk rumah, untuk melakukan tempat maksiat itu susah bagi dia. Tapi ketika dirinya sudah tercatat sebagai hamba yang dimurkai oleh Allah dengan perbuatan maksiat, maka dia akan digiring untuk melakukan perbuatan tersebut dengan segala cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan untuk dia. Ya, alhamdulillah. Ya, kita ngerinya. Makanya patut benar-benar kita minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Ini doa para ulama-ulama kita. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan taufik untuk melakukan perbuatan baik, maka berikan kami taufik untuk melakukan amal yang baik, dan tolong kami untuk melakukannya. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bagi kita untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ya Allah, wahai Zat yang memuliakan hamba-Nya untuk menghindari perbuatan buruk, berikan taufik untuk kami meninggalkan perbuatan buruk, dan tolong kami untuk meninggalkan. Karena kita sering sampaikan, kita di hamba yang harus punya sifat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Apa dia makna la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan upaya untuk meninggalkan maksiat, kecuali seluruhnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika seorang hamba dimudahkan untuk baik, untuk berbuat baik, untuk memberikan manfaat dengan sesama, patut syukuri, dan kemudian kita upayakan istiqomahkan dalam perbuatan baik tersebut. Istiqomahkan dalam perbuatan tersebut. Dan siapa yang baca istiqomah dalam perbuatan baiknya, terjamin cak itulah dia kaget ketika keadaannya menjumpai Allah di akhir umurnya. Maka dari itu, di dalam Sahih Muslim ada sahabat namanya Sofwan Abi Amro, Sofwan bin Amr Al-Ansari. Beliau minta sama Nabi. Apa yang beliau minta? Nasihat. Nasihat, ya Rasulullah, tolong nasihati aku. Tolong berikan aku satu wasiat yang kalau aku sudah dapat wasiat itu, tidak lagi aku nak minta dengan orang lain nasihat-nasihat apapun. Aku artinya pengen jadikan nasihat kali ini darimu sebagai pegangan bagiku untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Berarti
nasihat wasiat ini luar biasa nih, sangat agung. Dan benar, dengan ngamalkan wasiat Nabi itu, sahabat Nabi Sofwan bin Amr ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan begitu juga harusnya kita ambil wasiat yang satu, kita jadikan bekal. Mudah-mudahan sebagaimana sahabat ini dapat kemuliaan yang besar, kita juga yang ngamalkannya dapat kemuliaan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia yang dikasihkan oleh Nabi? Simpel sedikit. Ucapan Nabi cuma 2 kalimat, tapi mempunyai makna yang mendalam. Apa dia kata Nabi? Qul amantu billah. Pertama, katakanlah aku itu beriman kepada Allah. Arti daripada aku beriman kepada Allah, katakan pada dirimu, artinya selalu kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah beriman sekarang, tapi perlu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan iman kita itu baru terus. Dan ini juga yang secara nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh kita. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui terus keimanan kalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Macam manalah kira-kira supaya kami pacak memperbaharui keimanan kami itu? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, akhfiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak untuk kalian membaca lisan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau baca setiap saat lebih bagus. Tapi kalau memang tak baca, minimalnya setiap kita selesai sholat baca la ilaha illallah. Maka minimalnya kalau kita sudah sholat, zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh para ulama kiai kita zaman dulu sampai sekarang kita gemahkan di masjid sholat, ini rutin ke. Yang mana kalau ulama-ulama kita baca sudah maghrib khususnya dan sudah subuh itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Yang kata Nabi, siapa yang baca zikir ini sudah salat maghrib sama sudah salat subuh, maka setiap mereka baca akan diangkat 10 derajat bagi mereka, dijuk 10 pahala dan diampuni 10 dosa. Ya kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar, juga diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ketika maghrib sama subuh kita akhiri dengan zikir ya latif. Yang sudah ya latif kita baca juga la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mawjud la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'bud la ilaha. Sampai akhir kita tutup dengan kalimatul haqqi. La ilaha illallah itu kalimat yang benar, yang sebenar-benarnya kalimat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alaiha nahya, yang di atasnya kita hidup. Di atas kalimat la ilaha illallah kita hidup. Apa dia makna la ilaha illallah? Ketika kita sering baca akan terpancar di hati kita dari makna yang mendalam yang Allah titipkan kepada hamba-hamba yang soleh. Artinya maujud pertama, tidak ada yang ada alam semesta ini kecuali Allah. Allah hakikatnya karena Dia yang menciptakan kita. Kalau kita maujudnya kita, wujudnya kita, ini wujud yang majazi, keberadaan yang sampingan kata kita, tidak kekal dan tidak sejati. Tapi kalau keberadaan Allah itu wujud hakiki. Dia yang secara sejatinya adalah maha ada. Kalau kita adanya
diciptakan dari tiada menjadi ada. Kemudian kita berada tidak kekal, nanti ditiadakan lagi oleh Allah di dunia ini. Tapi kalau Allah keberadaannya wujudun falam tidak ali awaliyatihi. Jadi dalam kitab-kitab sebelum ini kita tahu Allah itu berada, tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Walam tihaa li akhiriyatihi, dan tidak ada ujung dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada puncak dari pengakhiran Allah. Artinya Allah itu maha terdahulu lagi maha kekal. Dia maujud. Makanya kita baca maujud la ilaha illallah. Dialah yang maha ada. Yang kedua kita katakan ma'bud. Ya, apa dia ma'bud? Yang memang berhak untuk disembah. Disembah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya persembahan itu kepada Allah semata. Kalau ada manusia di zaman sekarang mereka menjadikan sesembahan tidak secara benar, itu persembahan secara hawa nafsu, ya. Tapi secara hakikatnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang minta, yang berhak untuk disembah itu yang minta kita. Sedangkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggap oleh Tuhan, oleh manusia, tidak diciptakan mereka. Maknanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika didebat oleh Raja Namrud, Raja Namrud, ya, dia katakan, mana Tuhan kamu? Tuhan kau yang katanya ataupun maha berkuasa, Tuhan aku, nolong aku pastikan. Tapi Nabi Ibrahim menjawab apa? Afata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum syai'an wa la yadurrukum. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia menghancurkan seluruh berhala-berhala yang kemudian ditinggalkan sikap oleh Nabi Ibrahim, kapak untuk hancur itu diletakkan di leher berhala yang paling besar, bentuk perutnya. Maka kata Namrud sama tentaranya, siapa yang mencuri berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, kau nak nyalai aku, tanya dia yang besar, perutnya besar, kapak di dia, kapak di dia. Mungkin dia cemburu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kalau menyembah dia itulah